dan menjaganya dalam ingatan. Allah akan memberikan sifat ulil albab kepada seseorang yang berzikir dan senantiasa menyebut Rabb-nya. Berzikir tidak hanya bersifat lisaniyah, namun juga qalbiyah. Lisaniyah maksudnya diucapkan bersuara atau secara lisan, sedangkan qalbiyah artinya diyakini di dalam hati. Beberapa manfaat dari berzikir yaitu senantiasa ingat kepada Allah di semua tempat, hati menjadi tenang, dihindarkan dari rasa gelisah, dihindarkan dari godaan setan, dan selalu berpikir baik serta selalu diliputi oleh kebaikan. Berikut ini merupakan keutamaan dari berzikir. Yang pertama, mengusir, mengalahkan, dan menghancurkan setan. Yang kedua, menghilangkan rasa susah dan kegelisahan hati. Yang ketiga, membuat hati menjadi senang, gembira, dan tenang. Yang keempat, dapat menghapus dan menghilangkan dosa. Yang kelima, menyelamatkan seseorang dari siksa di hari kiamat. Yang terakhir, sebagai bekal di akhirat nanti. Beberapa adab dalam berzikir antara lain, berzikir dalam keadaan suci dan bersih, berzikir di tempat yang bersih dan kondusif. Seseorang yang berzikir hendaknya memiliki sifat mahmudah. Berzikir menghadap kiblat dengan khusyuk dan tenang, menyertakan hatinya dalam memahami makna bacaan zikir. Tidak tergesa-gesa, cukup memperdengarkan untuk diri sendiri kecuali saat berjamaah. Ada dua cara dalam berzikir, yaitu dengan ucapan dan dengan hati. Yang pertama, berzikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik. Berikut kalimat thayyibah yang disunahkan untuk berzikir. Pertama, Asmaul Husna, misalnya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat istighfar, Astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, kalimat tasbih, Subhanallah. Yang keempat, kalimat tahmid, Alhamdulillah. Yang kelima, kalimat takbir, Allahu Akbar. Dan yang terakhir, kalimat tahlil, La ilaha illallah. Yang kedua adalah zikir dengan hati. Zikir dengan hati yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memikirkan keagungan Allah, bahwa Allah yang menciptakan alam semesta serta isinya dan semua yang diciptakan Allah ada manfaatnya. Ada beberapa tata cara berzikir setelah sholat fardu. Yang pertama, membaca istighfar Astaghfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih Subhanallah sebanyak 33 kali. Lalu membaca tahmid Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Selanjutnya kita akan membahas tentang doa. Doa berasal dari bahasa Arab yang artinya memohon atau meminta. Doa juga memiliki berbagai arti lain dalam Al-Quran dan hadis. Lafaz doa dalam Al-Quran dapat dimaknai sebagai ibadah, perkataan atau keluhan, panggilan atau seruan, serta meminta pertolongan dan permohonan. Manfaat dari doa antara lain menghindarkan diri dari kejelekan, menghindarkan diri dari murka Allah, memperoleh rahmat dari Allah, dikabulkannya keinginan, mendekatkan diri kepada Allah, dan mempermudah segala urusan. Berikut ini merupakan adab-adab dalam berdoa. Yang pertama, dilakukan pada waktu yang mulia seperti saat hari Jumat, hari Arafah, bulan Ramadan, sepertiga malam, dan lain-lain. Yang kedua,
dilakukan dalam keadaan khidmat seperti saat sujud, sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, dimulai dengan basmalah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diiringi dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan diakhiri dengan keduanya. Yang kelima, membaca syahadat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berdoa dengan merendahkan diri dan penuh pengharapan menggunakan bahasa yang sederhana dengan suara yang lemah lembut. Yang ketujuh, berdoa dengan sabar, tidak bosan dan tidak putus asa. Yang kedelapan, hendaklah berdoa untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian mendoakan orang lain. 9. Berdoa dengan menyertakan Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-10, suci dari hadas dan najis. Berdoa sebaiknya memperhatikan waktu yang tepat atau mustajab agar dikabulkan oleh Allah. Waktu yang utama dalam berdoa antara lain setelah melakukan sholat fardu, saat malam Jumat atau hari Jumat, saat sedang dalam perjalanan atau bepergian, saat melakukan puasa wajib ataupun sunnah, pada sepertiga malam terakhir atau saat sholat tahajud, dan waktu antara azan dan iqamah. Berikut ini merupakan beberapa lafaz doa setelah sholat fardu. Yang pertama, doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Yang kedua adalah doa kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Yang ketiga adalah doa untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Yang keempat adalah doa memohon ampunan untuk seluruh umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likaffatil muslimina ajmain. Artinya, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik kepada kami, dan seluruh umat Islam.